Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Berlian dengan NIM 2001061011022. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisis sebuah jurnal dari matkul Sistem Informasi Manajemen. Untuk jurnal yang saya analisis berjudul Peran Sistem Informasi Manajemen dalam sebuah pengambilan keputusan. Poin yang pertama yaitu pendahuluan. Nah, dalam jurnal ini pendahuluannya berisi tentang konsep dasar atau gambaran umum tentang informasi dan sistem. Informasi adalah sekumpulan komunikasi yang akan bertujuan pada pembentukan pengertian dan pengetahuan. Untuk sistem itu sendiri yaitu sekumpulan beberapa sub-sub yang akan menjadi sebuah sistem. Pada pendahuluan ini juga berisi tentang sebuah data yang mentah dan kemudian diolah menjadi sebuah sistem yang kemudian berguna dalam pengambilan suatu keputusan di sebuah lembaga ataupun organisasi. Untuk poin yang kedua, pada kegelisahan akademik. Nah, kegelisahan akademik yang berisi pada jurnal ini tentang sekarang masih banyak data-data yang kurang valid keberadaannya, sehingga akan menimbulkan suatu masalah-masalah atau kerugian pada sebuah pengambilan keputusan. Nah, padahal sebuah pengambilan keputusan ini kita membutuhkan informasi yang valid untuk menentukan informasi keputusan efektif atau efisiennya. Untuk poin selanjutnya yaitu tentang metodologi penelitian. Pada jurnal ini metode penelitiannya yang digunakan kualitatif yang berorientasi pada sifat penelitiannya, jenis penelitiannya kepustakaan dan sifatnya yaitu deskriptif. Karena pada jurnal ini memuat terfokus pada beberapa penjelasan-penjelasan mengenai materi yang disampaikan dalam peran sistem informasi manajemen untuk pengambilan sebuah keputusan di suatu organisasi atau lembaga. Poin selanjutnya yaitu tentang kajian teori. Nah, kajian teori pada jurnal ini memuat beberapa di antaranya. Yang pertama yaitu konsep dasar informasi, kemudian konsep dasar sistem informasi manajemen. Untuk konsep dasar informasi ini yaitu berupa sekumpulan data mentah yang kemudian diolah menjadi sebuah informasi. Nah, itu yang disebut informasi. Untuk kegunaan pengambilan keputusan tadi. Yang kedua, itu konsep dasar sistem informasi manajemen. Nah, konsep dasar sistem informasi manajemen ini suatu jaringan yang digunakan seorang pemimpin dalam pengambilan sebuah keputusan. Nah, sistem ini penting dalam pengambilan sebuah keputusan jadinya. Untuk jika diibaratkan sebuah piramida, SIM ini terdiri dari dua. Nah, yang pertama itu berisi tentang informasi untuk proses perencanaan, dan yang kedua itu berisi sumber-sumber informasi dalam proses perencanaan untuk pengambilan sebuah keputusan. Lalu, kajian teori selanjutnya yaitu tentang peran SIM dalam pengambilan sebuah keputusan. Nah, peran SIM dalam pengambilan keputusan ini ada beberapa. Yang pertama, sebagai intuisi atau perasaan. Nah, SIM sebagai intuisi atau perasaan ini karena nantinya akan bersifat subjektif dalam pengambilan sebuah keputusan. Artinya, jangka pengambilan keputusannya relatif pendek. Untuk yang kedua, SIM ini berperan sebagai jika didasarkan pada pengalaman, SIM sebagai dapat memperkirakan alternatif terburuk
atau dampak terburuk yang akan ditimbulkan dari sebuah keputusan. Yang ketiga itu berdasarkan fakta. Nah, kalau berdasarkan fakta, SIM ini berperan pengambilan keputusannya itu bisa valid. Bisa valid artinya sesuai dengan realita yang ada. Yang terakhir, pengambilan keputusannya itu perannya SIM itu berdasarkan wewenang. Nah, kalau berdasarkan wewenang, SIM ini berguna. Nah, jika di suatu lembaga atau organisasi didasarkan keputusannya didasarkan pengambilan wewenang, itu biasanya lebih terarah. Nah, SIM itu bergunanya seperti itu peranannya. Untuk kajian teori selanjutnya yaitu faktor-faktor untuk pengambilan keputusan. Di antaranya itu seperti posisi atau kedudukan, situasi, kondisi, masalah, dan tujuan. Selanjutnya, kajian teori yang terakhir, jenis-jenis pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan ini ada beberapa jenis. Di antaranya yang pertama berdasarkan tingkat keputusannya. Kalau didasarkan pada tingkat keputusannya ini, yang berperan penting itu manajemen puncak. Kalau di lembaga pendidikan ataupun sekolah itu biasanya yang berperan sebagai manajemen puncak adalah kepala sekolah. Untuk yang kedua, pengambilan keputusan berdasarkan regularitas. Nah, regularitas ini biasanya pengambilan keputusannya ini sudah terprogram, lebih terprogram. Untuk yang terakhir, yaitu pengambilan keputusan yang didasarkan pada lingkungan. Nah, fokusnya itu pada kondisi pasti, terus kondisi beresiko, lanjutnya saat konflik, ataupun tidak pasti kondisinya. Poin yang terakhir, analisis kritik. Nah, pada analisis kritik, saya akan menambahkan beberapa materi yang pembahasannya berkaitan dengan jurnal. Nah, penambahan materi itu yang pertama, gaya pengambilan sebuah keputusan. Nah, kenapa gaya pengambilan sebuah keputusan ini sangat penting? Karena dalam suatu pengambilan keputusan itu harus disesuaikan dengan gaya-gayanya. Kan tadi ada jenis-jenis pengambilan keputusan, itu harus disesuaikan dengan gayanya saat pengambilan sebuah keputusan. Gaya-gayanya diantaranya direktif. Nah, gaya direktif ini toleransinya sangat rendah dan berorientasi pada tugas. Akan tetapi, direktif ini memiliki ciri-ciri yang efektif untuk pencapaian yang logis dari penyelesaian sebuah masalah. Untuk yang kedua itu gaya analitik. Nah, gaya analitik ini toleransinya sangat tinggi dan tugas yang diberikan sangat kuat. Untuk yang selanjutnya yaitu gaya konseptual. Nah, gaya konseptual ini toleransinya juga tinggi, tapi berorientasi pada lingkungan. Untuk yang terakhir, yang keempat, itu gaya perilaku. Nah, gaya perilaku ini didasarkan pada sebuah pengambilan keputusan pada lingkungan juga, terkait lingkungan juga. Nah, ciri-cirinya toleransinya itu ambiguitasnya sangat rendah, orangnya itu tapi kuat, dan peduli akan lingkungan. Untuk penambahan materi selanjutnya yaitu tentang upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan pengambilan keputusan agar sesuai dan efektif dengan sistem informasi manajemen. Upayanya itu meliputi harus adanya kesamaan antara pihak manajemen dan juga pengelola sistem. Yang selanjutnya harus meningkatkan kerjasama internal dan eksternal. Upaya selanjutnya melakukan pembinaan untuk keterampilan supaya pengetahuannya itu berkembang dan dalam pengelolaan sistem informasi itu bisa efektif dan efisien. Terus upaya yang terakhir yaitu membuat strategi yang matang yang berorientasi pada visi dan misi suatu organisasi ataupun lembaga.
Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.